Dear all the men I loved before. Halo sahabat-sahabat semesta, how are you? Baik-baik Anda in this new PKK 3D. Gimana kabarnya teman-teman? Setelah semua yang terjadi alam ini ya di bulan Desember, aduh, kepala hati pusing. Tapi semoga teman-teman baik-baik aja. Masuk ke reading rangkaian hari ini. Gue rilis beberapa video, jadi stay tune untuk hari ini. Ini adalah video untuk pick a card. Apa sih pesan dari spirit guides teman-teman? Oke, semoga di sini mencakup soal kehidupan, cinta, however, whatever. Di video kali ini aku akan channeling menjadi medium untuk menyampaikan pesan, karena aku mendapat panggilan untuk membuat video ini buat teman-teman. Sepertinya banyak yang sedang butuh, makanya beliau semua minta untuk dibuatkan video ini. Ini aku akan capek banget karena aku akan menarik ribuan guides ya, pesan dari banyak guides, terutama energi dominan yang sedang teman-teman alamin. Ini bukan 3 pilih kartunya, tapi 1 dan 2. Yang butuh untuk bantuan kristal sebagai indikator pilihan kamu, ini aku berikan. Ya, ada 2 pyrites di sini. Pyrite number 1 untuk pile nomor 1. Pyrite nomor 2 untuk pile nomor 2. Oke. Kalau kamu butuh waktu, silahkan di-pause dulu. Dan setelahnya kamu tinggal lihat komen yang aku pin. Di sana bakal ada pilihan dari 1 atau 2. Dan itu ada indikator waktunya. Silahkan tinggal pencet, jadi kamu tinggal lompat ke sana. Oke guys, kita ketemu di file pilihan kamu. Yuhu. File nomor 1 yang pilih The Muse Tarot dan juga Pyrite nomor 1. Pesan dari Spirit Guidesmu. Ini menyangkut apa guys? Boleh berikan informasi? Ini perihal apa? Apa yang ingin disampaikan? Ini aku akan baca soal cintanya. Tapi sebelumnya aku akan baca soal kehidupan dulu ya. Spirit guides, please kindly some things that you want to say to my family. No, I'm not reading in reverse today. Aku diminta, sorry ya kalau tetanggaku itu lagi ngebangun jadinya bakal berisik, tapi aku nggak bisa nungguin mereka bereskan entah kapan, jadi ambil aja pesannya ya, fokus pada pesannya. Oke. Kalau aku agak sesak maaf ya, karena ini banyak banget energinya yang datang dan tadi aku harus berhenti dulu untuk coba nafas. Oke. Ini pesan dari beliau semua, yaitu Spirit Guides teman-teman. Menjaga kedamaian, melepaskan keinginan untuk menjadi benar. Ya, konflik demi konflik banyak sekali terjadi dalam hidup teman-teman. Karena ini juga bagian dari pembayaran karma, pelajaran, juga kebangkitan. Saat kamu belum menemukan kedamaian di dalam, tidak mungkin hidupmu di luar akan damai. Dan di sini ada pesan untuk bisa memulai dari dalam dirimu dulu. Jika kamu khawatir soal perlindungan,
protection, maka beliau meyakinkan bahwa perlindunganmu itu baik, kuat, selama kamu menjaga kedamaian dirimu, selama kamu melakukan shadow work kamu, selama kamu menghargai dan mencintai dirimu sendiri. Ada bagian di mana kamu mungkin lupa cara untuk merawat diri karena sulit tidur, karena tekanan alam, dan beliau minta kamu lebih tenang, bermeditasi, perkuat itu, karena akan banyak sekali nanti pelajaran dan tekanan alam di depan yang akan buat kamu sulit tidur. Jadi harus dikuasai dari sekarang sehingga nanti kedepannya kamu udah jago. Lalu ada kamu takut kamu tidak dilindungi, kamu takut kamu tidak dijaga, tapi di sini jelas penjagaan terhadapmu kuat. Dan kalau kamu khawatir terhadap energi dan ilmu-ilmu yang negatif, maka ini ada ajakan untuk benar-benar menghealing dirimu kepada healer. Nanti beliau akan membimbing, beliau akan membuatmu bertemu dengan healer terbaikmu soal ini. Tapi ada beberapa di sini yang memang kamu akan dibangkitkan secara supranatural dengan kejadian yang tidak enak. Karena apa? Bakat kamu ada di perlindungan, proteksi untuk dirimu dan mungkin untuk keluarga jiwamu nanti, keluargamu sendiri nanti. Ada arrow, panah. Kelilingi dirimu dengan energi yang melindungi. Betul, kamu harus bertemu dengan orang-orang sejiwa. Lalu mungkin kamu jadi punya tim ya untuk bantu doa. Seperti saya waktu mendapatkan ya kiriman energi yang gitu ya, saya minta pada teman-teman saya di Lightworker Inti untuk mendoakan saya, dan beliau semua lakukan ya, dan semua lakukan. Di situ saya ngerasa enak banget. Terus ada lagi Cika bantuin untuk ngelindungin saya, jadinya saya ngerasa aman. Nah waktu itu juga twin flame saya nggak tahu kenapa dia bangun malam-malam, jadi dia bisa ngedoain. Biasanya dia tidur jam 9, itu jam 12-an, terus dia doain, jadinya saya ada proteksi, bubble lagi ya, ada bola energi yang memproteksi saya lagi. Itu jadi kamu harus menemukan orang-orang yang satu vibrasi, yang sayang sama kamu, yang peduli sama kamu untuk bisa melindungi ini. Proteksi bukan cuma dari kamu sendiri, bukan cuma dari guides. Untuk itulah kita doa bareng kan. LWI biasanya Lightworker Indonesia suka doa bareng karena ada bagian dimana itu akan bantu kita untuk menyembuhkan, melindungi, membawa lagi kasih ke komunitas ini gitu. Lalu ada the Great Teacher. Ada Great Teacher. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman spiritualmu. Ya, harus belajar dari situ, memetik hikmahnya, tidak mengulanginya ke depan, tidak juga membuat dirimu jadi mengulang terus siklus yang sama. Karena dengan kamu memetik hikmah dari semua kejadian di masa lalu, kamu bakal dapetin si hikmahnya, dan energi karma pelajaran itu mulai memudar. Udah beres nih, gitu, next, gitu. Tapi kalau misalnya kamu belum belajar, maka jangan heran kalau kejadian yang sama akan berulang ke kamu. Lalu ada Water Guardian, penjaga air. Terhubunglah dengan emosimu. Oke. Sini jelas semua kerja shadow work kamu. Soal finansial juga saya merasakan dari sini, meskipun ini bukan koin tapi perisai. Saya merasakan ada kalian khawatir soal finansial. Kalian cukup nggak enak ya rasanya soal finansial, khawatir, ketar-ketir, kehilangan. Kalau kalian ada yang merasakan seperti itu, maka kalian harus jujur sama diri kalian, apa sih sebenarnya membuat kalian takut. Kalian tidak bisa membayar sesuatu kah, atau kalian tidak bisa punya gaya hidup yang sama. Anyhow, dari semua pelajaran, baik cinta, keuangan, dan yang lain, kalian harus jujur terhadap apa yang kalian rasakan. Terhubung dengan emosimu, lakukanlah shadow work. Saya sudah punya videonya, silahkan cek ya teman-teman. Shadow work dan M4 itu satu video.
silahkan cek di situ cara ya, seperti nulis diary kayak saya buat karya saya, itu salah satunya shadow work atau lagi curhat happiness ya. Gitu. Nah itu juga adalah salah satu bentuk ekspresi jiwa kamu yang masuk ke dunia fisik, sehingga pikiran-pikiran bawah sadar itu jadi kelihatan dan dia tidak bisa lagi mengendalikan kamu diam-diam. Itu tujuannya ya. Dan di sini kamu harus jujur terhadap apapun. Mungkin juga ada beberapa yang diminta, ayo ke air, coba ke air, ke danau atau laut, supaya kamu bisa terkoneksi lagi. Seperti juga ngebuang emosi. Udah minta saya ngomong caranya, cara yang saya. Saat kamu berada di laut atau berada di danau atau di sungai, kamu bisa berdoa, meditasi dulu 5 menit, 10 menit, kalau bisa lama bagus. Cuman ingat harus bentengin dulu diri kamu ya, minta guides kamu melindungi kamu, Mother Gaia melindungi kamu, Tuhan melindungi kamu supaya nggak kesurupan atau ada teman kamu ya. Lalu habis itu kamu bisa telanjang kaki, atau kemarin saya nggak bisa telanjang kaki karena hujan banget. Saya cuma bisa celupin tangan saya di atas air itu, lalu situ saya rasakan energi saya keserap ya, energi buruk saya biar diambil dan ditukar dengan energi baik, karena bumi juga butuh energi yang untuk memproses kayak daur ulang gitu ya, jadi butuh energi negatif lah, tanda kutip negatif. Nah di situ saya salurkan dan saya minta ditukar dengan energi baik, kebahagiaan, ketenangan, segala ya. Berendam jauh lebih bagus guys, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berendam di laut saya paling suka, cepet itu. Laut paling kuat ya, si ininya kekuatannya paling kuat, tapi danau dan sungai juga bisa kok. Nah itu kayak ngeluapin emosi kamu, diambil oleh air, lalu di exchange atau ditukar lewat kebaikan yang kamu minta. Itu tips saya. Saya disuruh ngasih tips itu tadi. Oke. Nah terus juga ada autumn. Ada sesuatu di musim gugur, terutama kalau kamu lahirnya di bulan Oktober sampai Desember, enggak, September sampai Novemberan ya. Ini ada pesan untuk melepas emosi, juga untuk belajar dari pengalaman. Mungkin kamu selama ini tidak terlalu bisa mengungkapkan emosi kamu dengan gamblang karena tidak dididik begitu, tapi sekarang kamu harus belajar untuk bisa melakukan ini. Mengapa? Karena ini jalur kehidupan. Jalur spiritual ini adalah jalur kehidupan di mana kita akan terus melakukan shadow work sampai sepanjang usia kita. Jadi kalau kita mangkir sekarang, kedepannya berantakan. Kalau kita mahir dari muda, kedepannya jago. Ini gak bakal jadi masalah dan kalian udah tahu, gue lagi mikirin ini, ya udah buang. Ya, gitu. Dan jadi sini ada melepaskan yang lama dan istirahat. Yes, cara tadi jadi bisa istirahat. Karena mungkin tubuh kamu seperti saya healer, mengapa saya diminta libur 2 bulan bahkan 3 bulan sebenarnya. Cuman saya juga kan punya tim ya, kasihan mereka nanti nggak makan kalau nggak ada saya. Jadinya saya udah nggak bisa di ini 2 bulan aja ya, aku bilang. Itu juga bukan libur guys, itu nulis. Tapi nulis kan salah satu bagian shadow work juga ya, juga bagian membagikan ilmu. Biasanya saya happy di situ. Kemarin kayaknya 3 tahun itu adalah kenapa nggak jadi bukunya, karena itu purely shadow work saya. Itu purely untuk ngeluarin bayangan saya di dalam buku. Dan sekarang tahap terburuknya sudah selesai, baru saya kayak masuk ke ngasih ilmu pengetahuannya gitu. Di situ juga kalau nulis, nyanyi, nge-record suara, rekam di video gitu ya, kamu ngomong aku lagi ngalamin ini, lalu kamu simpan sebagai dokumentasi pribadi untuk bisa kamu pelajarin nanti. Itu buat kamu jadi bisa memetik hikmah pelajarannya, dan kalau itu terjadi lagi kamu punya data gitu untuk melihat, ini loh caranya, karena cara setiap orang beda-beda ya. Oke. Sebentar, sebelum kita masuk ke cinta, saya mau bertanya soal keuangan. Ada pesan soal itu. Page of Voices. Six of Inspiration. Congratulations guys. Bahagia aku lihatnya.
Semua kesulitan kalian, semua kesulitan tidur itu, semua kehilangan istirahat yang baik itu akan terbayar. Tapi juga di sini ya itu tadi, kamu harus nguasain shadow work. Jadi beban kerjaan kamu nggak jadi menambah beban urusan PR dari diri kamu gitu. Ya itu yang buat kamu sulit tidur, belum menghadapi kehidupan nyata, belum lagi dari dalam itu bayangannya lagi naik, ntar diangkat sama purnama, bulan purnama, atau diangkat sama apa kejadian hidup, dipicu sama orang yang ngomong begini begitu. Jadi pastikan untuk ngeluarin dulu, jadi kamu lebih tenang untuk menghadapi kehidupan kamu. Kalau kamu ingin bicara dengan orang yang kamu cintai ini, karena dia kayak cewek cowok gini, kamu ngobrol komunikasi dengan pasangan kamu ya, karena di sini banyak orang yang tidak biasa untuk menghadapi emosinya, jadinya semua emosi dipendam ya, baik dari semua sisi kehidupan, dan itu jadinya begitu dia waktunya untuk bangun dan menghadapi itu meledak kayak saya itu meledak banget, dan akhirnya tidak bisa dia stabil, susah tidur. Saya 2 tahun guys hilang tidur baik, makanya saya kurus sampai sekarang juga masih suka kok. Begitu ada kejadian alam, begitu ada shadow work besar, saya harus benar-benar melek di malam hari untuk bisa kayak melakukan ya introspeksi ke dalam nih, apalagi apa yang terjadi tadi pagi. Nah itu takes time, kadang 5 jam gitu baru saya bisa tidur jam 4 gitu, jam 3 itu wajar. Tapi nanti saya rasa kita semua bakal bisa lebih jago, lebih relax menghadapi itu ya. Jadi next time kalau kita sudah melepas satu-satu yang begini, kita jadi ngerti kenapa kita begadang. Tapi kalau misalnya kamu belum terlalu mahir untuk melakukan dan menyadari emosi itu datang dari mana, maka ciri-cirinya adalah kamu begadang tapi kamu gak ngerti kenapa. Kamu cuma pengen begadang aja, cuman kayak bengong, pengen nonton, gabut aja gitu, nggak ada kerjaan gitu, ngapain tapi nggak bisa tidur. Nah, ada emosi yang tidak terkatakan, dan disitu kamu bisa. Nah, salah satu mengapa saya suka sama tarot adalah dia bantu banget untuk saya, kenapa ya, buka, oh gitu, ya tadi ada gini gitu, atau enggak saya nonton tarotnya orang, atau enggak saya nanya sama teman saya, nelfon apa ya, nanti biasanya ada inspirasi, atau enggak nanti guide saya, soalnya mereka juga, spirit guides ini juga nggak bisa ngasih tahu kamu gamblang, nggak bisa. Makanya beliau bilang kamu yang harus bertindak untuk itu keluar, karena kami cuma bisa ngelit kamu, ngebimbing, bukan ngelit, nge-guide kamu, bukan ngelit kamu. Kamu yang memimpin hidup kamu, kami yang membimbing kamu. Kamu mau denger enggak juga ya udah gitu. Dan kamu berusaha yang terbaik, kamu juga harus berusaha yang terbaik. Dan di sini, Ace of Emotion, ya, semua urusan dalam hidup kamu ini berkaitan sama cinta loh guys. Semua urusan hidup kamu ini berkaitan sama cinta. Ketidaktenangan kamu, kesulitan tidur, pelajaran spiritual kamu, ini akan membawa pada cinta. Kebaikan cinta, sebuah awal baru dalam cinta. Cinta pada diri kamu, pada orang lain, pada semesta, pada Tuhan, pada lingkungan, Tapi iya, mungkin ini petunjuk untuk beberapa orang. Kamu sulit tidur karena urusan cinta sebenarnya. Relationship lah ya, nggak ngomong cuman soal cinta tuh pasangan, tapi juga orang tua, saudara, adik. Nah, ada urusan itu yang mungkin tidak kamu sadari, tapi sangat besar imbasnya untuk kehidupan keseharian kamu, dan ini sudah mau terangkat. Beberapa orang juga ada urusannya, spirit guides kalian mengatakan ada urusannya sama ilmu-ilmu itu ya, kebangkitan supranatural kalian. Jadi wajar sulit tidur karena semua cakra kalian aktif, kundalini kalian lagi ngedownload data semuanya dari kepala, dari crown chakra kalian lagi ngedownload, semuanya lagi nyala, makanya resah tidur. Tapi kalau misalnya begadangnya itu sampai buat kamu emosi dan menangis, maka itu ada yang mau keluar. Kalau begadangnya gabut, nggak tahu ngapain, mungkin itu ada sebuah aktivasi ya dari dalam tubuh kamu, secara tubuh energi dan tubuh fisik. Oke. So, kita mulai saja dari dia. Dari dia. Oke. Untuk cinta, guys, what do you wanna say to my family? Kami tahu ini yang kamu mau. Kami tahu cinta, Ace of Cups adalah sesuatu yang kamu impikan.
Ini juga akan jadi salah satu pelajaran terbesar kamu dalam hidup ini. Aku channeling ini, bukan aku lagi. Oke, langsung channeling. Oke guys, aku masih ada di sini, cuman nanti kalau aku bicaranya begitu biasanya ada yang peng ngasih energi ya. Sorry kalau misalnya aneh. Cinta yang kamu mau, tapi beban yang kamu dapat. Karena beban ini datang dari ekspektasimu yang sudah tahu bahwa cinta indah itu ada buat kamu. Meskipun kamu tidak mengerti dari mana, meskipun kamu tidak tahu dari mana datangnya keyakinan ini. Situasi di rumah sejak kecil, situasi dengan twin flame, dengan istri atau suamimu, kadang membuat kamu kelelahan dan terbebani. Bukan kadang, sering. Bahkan ini adalah salah satu hal terberat kamu. Ini adalah salah satu hal yang membuat kamu sulit tidur, sulit beristirahat, sulit untuk menenangkan diri, mencari kedamaian. Oh my god, 4. Kamu butuh keseimbangan, kami tahu. Kamu menginginkan rumah, kami tahu. Kamu menginginkan kestabilan soal finansial dan juga cinta, kami tahu. Kamu ingin kedamaian batin, kami tahu. Karena kami tahu semua bayanganmu. Kami hafal. Kami sudah mencintaimu dari sebelum kamu lahir. Kita sudah bertemu dalam satu masa kehidupan. Aku hanya saja aku lebih dulu selesai mencapai nirwana. Untuk itu aku menjadi spirit guidesmu. Kami di sini ada untuk membimbingmu agar kau tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti kami, agar kau bisa menapaki jalan yang jauh lebih baik lagi, memperbaiki semua kesalahan leluhurmu, setidaknya untuk dirimu sendiri. Karena banyak sekali hal yang harus kami lakukan dulu, tapi tidak kami lakukan karena kami tidak tahu caranya, karena kami tidak punya kesempatan, karena kami terhambat oleh sesuatu. Kamu punya kesempatan itu sekarang untuk bangkit sepenuhnya dari dalam hati, untuk bisa bangkit sambil mencapai cita-cita kamu. Karma kamu akan terbayar pelan-pelan, dan harapan kamu yang akan ada. Mimpi kamu terasa jauh. Kami tahu harapanmu, kami tahu mimpi-mimpimu, kami tahu apa yang kamu mau. Kami tahu kamu merasa semua itu terasa jauh. Setiap kali kamu merasakan bayangan ini ada, setiap kali kamu merasakan emosi yang bergejolak, kamu mulai meragukan mimpimu. Dan tahukah kamu, kami selalu berusaha untuk membuatmu bisa semangat lagi. Kamu tidak akan selamanya berada di bawah. Tapi kalau kamu sudah bisa bahagia di bawah, maka kapanpun rodamu turun, kamu tidak akan kehilangan kebahagiaanmu. Itu adalah salah satu tujuan kebangkitanmu. Itu adalah salah satu mengapa kadangkala jalanmu tidak semudah jalan orang lain. Karena levelmu sudah berbeda. Untuk itu kamu bangkit. Untuk itu kamu terpanggil. Dan kadangkala seringnya malah mengorbankan mimpimu demi misi kolektif. Padahal sesungguhnya manusia punya misi pribadi dan misi kolektif, bukan hanya untuk orang lain. Dan kalau kamu pikir kami tidak peduli pada kamu, dan kamu harus terus berkorban untuk misi kolektif ini, maka ingat lagi, ada lebih dari cukup cinta dimanapun. Ada lebih dari cukup anugerah, bahkan tidak akan pernah habis sepanjang semesta ini ada untuk diberikan kepada seorang manusia. Jangan ragukan kebesaran kasih Tuhan padamu hanya karena kau sangat sedih, sangat menderita saat menjalani semua dukamu itu.
Kamu merasa kami tidak ada, kamu merasa kami tidak berguna, atau Tuhan memperlakukanmu dengan tidak adil. Impianmu kami tahu, dan kami berdoa. Setiap kali melihatmu menangis, kami menangis. Kami pun berdoa pada Tuhan, mohon ringankan penderitaan anakku ini, bimbinganku ini, mohon ringankan dia. Setiap kali kamu menangis sampai semua tubuhmu bergetar, sampai kamu meringkuk. Sorry guys, agak emosional. Setiap kali kamu menangis seperti itu, menangis seperti sudah hancur harapan kamu, kami pun menangis di sisi kamu. Saat kamu berdoa, kamu hampir menyerah atau sudah mau menyerah, kami mengajukan kepada Tuhan, mengirimkan proposal, tolong bantu anak kami, tolong bantu bimbingan kami ini agar dia bisa diberikan kekuatan dan harapan lagi. Dia sudah berada di jalur terpuruknya, dia tidak kuat. Tuhan, mohon berikan kekuatan dari mana saja datangnya, karena kami sudah tidak mampu lagi membuat dia punya harapan. Datang lagi dong pesan ini, padahal di video pertama yang aku buat ini datang pesannya agak serupa tapi tak sama ya, mirip-mirip gitu. Situ aku berhenti sih, aku nangis sih di situ. Di sini juga udah berkaca-kaca. Tambahannya di sini adalah beliau juga bisa merasakan tangismu, karena biasanya guys itu kan beliau merasakan gitu ya, semakin dekat sama kita, dipepet sama kita gitu, beliau mepet kita selalu, jadinya emosi kita tuh ada. Beliau bagian dari kita juga, makanya biasanya emosi kita akan mengenai mereka. Dan di situ pada waktu kita frustrasi, apalagi kamu punya animal guides yang cukup kuat ya, mereka bakal ngamuk atau nggak bakal pusing gitu, bakal nangisnya bisa menyakiti diri kamu atau orang lain. That's why di sini beliau minta tolong kendalikan itu, karena kami juga berusaha sebaik yang kami bisa, meskipun kadang-kala proposalnya katanya ditolak sebab ini adalah karma yang harus diselesaikan sekarang, tapi beliau juga berusaha sebaik mungkin. Jadi sorry tadi channelingnya agak putus, karena buatku guys, kamu ini sangat amat sayang sama kamu. Aku kadang nggak bisa ngomong lagi ya, sangatnya tuh ini udah kayak saudara, kalian tuh udah kayak kakak adik. Jadi kamu sakit, beliau juga sakit, dan beliau tuh tidak minta untuk kamu mengapresiasi, beliau tuh cuma minta kamu bahagia, dan beliau akan melakukan banyak cara untuk buat kamu berada di situ. Jadi make sure kamu melakukan cahaya. Jadi make sure kamu melakukan jalan yang baik ya, jalan yang baik, supaya mereka tidak meninggalkan kamu. Ya, mengirimkan proposal, surat kepada Tuhan agar anakku ini dibantu, agar bimbinganku ini dibantu, saudaraku, kakakku ini dibantu, whoever, mereka ini sayang sama kamu. Malam ini doa ya, bilang thank you, karena terasa grup ini perjuangan guysnya, kalian gak tahu, mereka luar biasa perjuangannya, mereka gila-gilaan perjuangannya, you know. Walaupun kamu tidak bisa melihat mereka, kamu bisa merasakan. Mulai lihat ke belakang untuk mensyukuri adanya mereka dan memahami adanya mereka. Mereka titip sama saya, lihat 2 kejadian atau 3 kejadian dalam hidup dimana seharusnya musibah bisa datang lebih buruk, tapi kamu selamat. Di situ mereka ada. Ini untuk yang nggak bisa kontak komunikasi seperti saya dan mungkin Indigo ya, kamu bisa membuktikannya dengan cara itu. Beliau adalah penjagamu ya, mereka yang melakukan itu. Oke, back channeling.
Harapan sorry suaranya habis. Harapan akan cinta, harapan akan kebahagiaan seakan jauh. Yang kamu tidak tahu, rodamu sudah hampir berputar. Sedikit lagi dia akan datang. Kebahagiaan akan datang, keceriaan akan datang. Tahukah kamu, proposal kami diterima? Agar kamu tidak menyerah, Tuhan pun menyayangimu dan akan memberikanmu sebuah petunjuk untuk membangun lagi harapanmu. Bisa jadi dari reuni, kedatangan orang lama, bisa jadi kebahagiaan dengan teman-temanmu, keceriaan, sebuah pesta, atau berendam di laut yang kamu butuh. Oh my god guys, gue merinding. Ten of Pentacles, hujan di luar. Gile kekuatannya. Kamu minta Ten of Pentacles. Kamu minta 10 material. Kamu minta kesempurnaan, kebahagiaan. Dan tahukah kamu, meminta hal ini bukanlah hal yang mudah. Tahukah kamu betapa kamu harus bersiap-siap menjadi orang yang layak dan bisa mencapai ini? Untuk itu, kami tidak memberikanmu untuk berada dengan orang yang di bawah 10. Memang sakit, karena waktu itu kamu masih 7, masih 6, dia juga 6. Kalian bersatu karena satu vibrasi, tapi kemudian kamu melesat perkembangannya, kamu melesat kepantasannya. Karena apa? Kami ingin memberikanmu yang terbaik. Kami tahu apa yang layak kamu dapatkan, kami tahu apa yang terjadi di masa depanmu. Kami tidak ingin kamu berlama-lama dengan orang di bawah ini. Jika ada orang yang harus pergi, atau kamu harus pergi dari seseorang yang kamu cintai, atau ada orang ketiga, atau kamu dipoligami, atau kamu dibuat menderita saat itu, lalu harus pergi dari hubungan toksik itu, karena kamu tidak layak berada di bawah Ten of Materials. Kamu layak berada di sini. Dan meskipun saat ini mungkin terasa sepi jalanmu, hidupmu, tapi suatu hari kamu akan tiba dengan rodamu yang berputar ke arah kebahagiaanmu. Untuk beberapa darimu, semua ini akan kamu dapat di 2021. Untuk beberapa lagi, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Bersabarlah. Sekarang kamu sudah tahu kelayakanmu. Kalian tidak diciptakan untuk menderita. Kalian diciptakan untuk bahagia secara spiritual dan bahagia secara material. Material bukan hanya soal uang. Material juga adalah soal menikmati dunia. Berada dengan orang-orang yang mengasihimu bukan hanya soal cinta, tapi sahabat, kerjaanmu, dan semua yang bisa kau sentuh. Seimbangkan diri kamu. Keseimbangan ini yang kamu cari, dan ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk bisa menguasai keseimbangan ini. Kau melalui hidup dan mati, dalam cinta, dalam hubungan, dalam kehidupanmu. Kau melalui semua keburukan dunia untuk membayar karmamu, atau untuk belajar demi membantu orang lain. Jangan jauhkan dirimu dari cinta hanya karena kau melihat orang tuamu tidak bahagia. Jangan mengira semua orang ingin menyiksamu, memukulmu. Jangan pikir semua orang sama. Hanya karena ayahmu memukulmu, bukan berarti suamimu nanti akan memukulmu. Justru belum menyembuhkan luka itu akan menarikmu pada orang yang akan memukulmu. Hanya karena ibumu dominan dan sangat mengendalikan ayahmu,
bukan berarti kau juga harus berakhir dengan orang yang mengendalikan dirimu. Selesaikan semuanya sekarang, karena ketakutanmu ini menghalangimu untuk bahagia, untuk mencapai semua keinginanmu dalam cinta, dalam kehidupan. Bahkan, luka ini bisa membuatmu tidak bisa melihat dialah jodohmu. Pelan-pelan tapi pasti, kamu akan kami tunjukkan apa saja yang bermasalah. Kami juga akan tunjukkan untuk bisa berwisata atau mencapai satu impian, sehingga semangatmu pun kembali. Jangan takut akan uang. Jangan takut. Setelah kau menyembuhkan semua luka batinmu, inspirasi tidak akan terbendung lagi. Inspirasi akan datang. Dan kehidupan cintamu akan bergerak lagi ke arah yang lebih indah, lebih passionate, lebih menyenangkan. Kesehatanmu pun akan membaik. Kekuatan The Magician. Kau datang dengan membawa karma yang sudah berusaha kami stabilkan, dengan juga membawa kebaikan dalam hidupmu. Kau datang membawa karmamu. Dan selagi itu, kami pastikan kau bisa menciptakan dunia impianmu sendiri. Tidak hanya kalah dari karmamu, tapi juga ada di sini untuk melunasinya, sekaligus membangun dunia terindahmu. Kami tidak bisa melakukan itu dulu. Kami kalah oleh karma kami. Kami kalah oleh apa yang terjadi di masa lalu kami, sehingga kami lupa bermimpi dan mewujudkan mimpi itu. Kami tahu kamu bisa, karena kamu punya kemampuan lebih dari kami. Lebih, karena kami mendidikmu agar jadi orang yang lebih baik dari kami. Dan maafkan jika harus caranya membuatmu menangis, membuatmu bersedih, membuatmu kecewa. Kami selalu merasa kau lebih baik dari kami. Tapi mungkin itu keinginan kami, untuk melihatmu lebih baik dari kami. Karena kami punya keyakinan padamu, dan kau juga harus mulai percaya pada dirimu sendiri. Queen of Inspirations. Masalah karirmu akan selesai, masalah bisnismu, kesulitan keuanganmu akan selesai, karena 2020 diciptakan untuk membuatmu masuk ke dalam emosimu, untuk menyelesaikan semua urusan bisnis yang sudah semakin semrawut di bumi ini. Saat manusia semuanya bahagia terpenuhi tanpa ada bayangan, mereka tidak akan membuat bisnis yang merugikan orang lain. Mereka tidak akan membuat pekerjaan yang sangat menyakiti orang lain. Mereka tidak akan melakukan itu, karena dunia kembali lagi pada kasih sayang. Dimulai dari melakukan kerja bayangan untuk diri sendiri. Kamu tidak akan punya rasa iri, rasa marah pada orang lain. Kamu ingin mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Karena kamu tahu kamu bisa menciptakan dunia indahmu sendiri. Kamu tidak perlu ingin mencoba menjadi atau berada di dunia orang lain. Udah. I'm tired, guys. Oke. 2 kartu terakhir. Peringatan yang sama seperti videoku untuk si energi 2021. Teman-teman yang mau menuju Sacred Union, kamu bakal diganggu oleh kegelapan, kamu bakal diganggu oleh sang kegelapan. Jadi make sure kamu lakukan pekerjaan bayanganmu. Karena apa? Kegelapan ini bakal buat kamu tidak berani maju ke orang yang kamu cintai, atau berkonflik dengan pasanganmu, anakmu, semuanya. Mereka akan berusaha menghalanginya, karena mereka suka kamu berada dalam kegelapan dan belum sembuh-sembuh traumanya. Lawan guys.
Kamu bisa, kamu queen, kamu empress. Meskipun kamu maskulin ya, kamu punya kekuatan kreatif, kamu punya kekuatan kreatif juga, kamu punya kekuatan, kestabilan, kemampuan untuk menaklukkan kegelapan kamu ini. Dan sekali lagi beliau yang akan memproteksi kamu. 2 pesan terakhir adalah tentang berkaitan kewaspadaan terhadap kegelapan yang mencoba membuat mood kamu jatuh, karena itu tugas mereka. Tapi tugas guys kamu mengingatkan ini. Oke, saya nggak heran saya diminta untuk membuat ini lagi ya, padahal sudah dibuat di video update, tapi ya ini ternyata pesannya masih ada soal hati-hati sama kegelapan di dalam diri kamu, karena itu magnet dari kegelapan lain dan keruntuhan hidup yang lain. Oke, banyak berdoa, banyak meditasi, lepaskan semua kemarahan, kecewaan, sirikan, apapun itu sifat negatif pelan-pelannya, karena manusia akan selalu ada sifat negatif itu. Tapi kalau itu di bawahnya berbumbu trauma yang besar, itu akan jadi sifat yang benar-benar mengerikan. Itu buat kesehatan kamu, buat kebaikan hidup kamu. Jadi pastikan kamu selesaikan ini, entah cari bantuan profesional seperti dokter, psikiater, psikolog, coach, healer, anything. Lakukan itu. Kalau kamu bisa lakukan sendiri, coba aja nonton video saya shadow work ya. Ya, kekuatan The Devil tahun 2021 akan semakin merajalela untuk membuat orang semakin drop secara mental. Lightworkers, tolong lakukan shadow work kamu sebelum bantu orang lain ya. Jangan sampai kamu ngeproyeksi semua kegelapan kamu ke mereka. Ya, saya yakin kita bisa, karena kita udah dibentuk, digembleng sebelum ini semua. Dunia sebelum begini ya, sebelum corona terjadi, kita sudah digembleng untuk bantu teman-teman yang akan drop di depan sana. Oke guys, I think this is your guides messages for you. Gila, deep banget sih. Aku benar-benar ini berapa menit? Oh Jesus, seorang bisa sejam ini sih. But anyhow, aku senang melakukannya. Semoga ini berguna ya teman-teman. As simple as you give me like, comment, subscribe, ini akan bantu untuk ngasih thank you sama guys kamu, sama aku. Sudah lelah ini. So untuk file nomor 1 di bawah kasih love warna hijau ya, love warna hijau dan The Magician, sambil ngomong thank you spirit guidesku tersayang. Mereka baik banget loh, meskipun aku capek banget ini sekarang, tapi aku merasakan kasih sayangnya luar biasa dari video pertama aku buat. Nah, hopefully ini berguna buat kamu ya. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 2. How are you? Kita ketemu dengan video yang kayaknya bakal cukup panjang ini, tapi semoga berguna ya untuk 2021 bahkan ke depannya. Bahkan channeling dari spirit guides teman-teman. Sebelumnya kita lihat dari guides teman-teman apa sih yang menjadi tema kegalauan atau sesuatu yang berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan. Heart Guardian, penjaga hati. Cinta dan biarkan dirimu dicintai. Mencintai dan biarkan dirimu mencintai. Magic Guardian, penjaga keajaiban. Magic apa sihir ya. Membuka kunci dari keajaiban di dalam dirimu. Beliau lagi. Great teacher, belajarlah dari pengalaman spiritualmu. Hunter, track down your fears and desire. Pacaklah semua ketakutan dan hawa nafsumu. Medicine Mother, ini pemburu, ini penyembuh ya.
ibu penyembuh, ibu pengobatan. Hargailah pengetahuan dari dalam dirimu. Apa yang kamu ketahui dari dalam dirimu? Oke. She wolf. Lepaskan keliaran di dalam dirimu, kebebasan di dalam dirimu. Oke. Menarik. Ini fighter ini, tentang menjadi berbeda, berada di dalam misi kamu, menjadi guru, menjadi penjaga, pelindung, pengobatan. Di sini saya akan baca tentang ini, message-nya plus cinta, karena itu jadi apa yang di request sama guys teman-teman, berkaitan dengan cinta, hubungan antara kamu dan juga orang lainnya, antara kamu dan juga pasanganmu, orang tuamu, dan lain sebagainya. Bukan cuma soal cinta terhadap romansa, tapi juga terhadap yang lain. Oke, itu dulu. Thank you. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman spiritualmu. Semua perjalanan spiritual teman-teman di sini ditujukan untuk membuat teman-teman berada di bidang atau di sebuah panggilan jiwa untuk membantu orang lain, untuk melindungi diri sendiri, untuk jadi pembimbing, untuk jadi orang yang ngeluarin bakat orang lain dari dalam juga. Dengan sebelumnya tentunya harus ada shadow work dulu, karena di sini disuruh melacak semua ketakutan kamu dan juga hawa nafsu kamu yang tidak terlalu baik dan mendukung misi kamu ini. Bahkan bisa jadi penghambat besar dalam kamu mengeluarkan kekuatan terbesar kamu. Oke, kita lihat lagi. Kali ini barulah kita bicara soal apa yang menjadi topik utama dalam cinta dan hubungan lainnya ya. Ini berkaitan dengan ini juga. Banyak orang-orang yang lagi galau soal karir di sini ternyata ya. Tapi bukan kepada uangnya, kepada panggilan jiwa kamu, misi kamu. Belum apa-apa sudah 5 of Cups, yes. Kental hubungannya menyesali akan masa lalu atau masih terjebak dalam situasi di masa lalu. Ten of Wands, beban besar dari tanggung jawab kesibukan kamu atau dari panggilan kamu sendiri yang mulai tidak bisa dikendalikan untuk masuk ke dalam misi jiwa kamu. Misi jiwa terbuka perlahan. Saat kita meminta, guides kita akan membuat kita jadi maju ke arah dimana kita mulai menemukan satu-satu petunjuk soal kita tuh dilahirkan di sini buat apa sih? Kita tuh di sini ada untuk tujuan apa sih? Karena semua manusia punya tujuannya, semua manusia punya misi. Baik itu misi yang ringan banget dengan menikmati kehidupan bumi, traveling, atau misi yang lebih besar seperti yang saya rasa ditujukan buat kamu nih. Dan dalam pencarian misi itu Tuhan akan memberikan inspirasi lewat cinta kasih, lewat mencintai dan dicintai oleh orang yang kamu kasih, orang tua kamu atau siapapun itu yang penting buat hidup kamu. Aku channeling ya, jadi maaf kalau energinya akan bertukar-tukar dan suara aku akan sangat tertekan. Tapi ambil message-nya aja ya guys ya. Aku akan berusaha untuk buka cakra tenggorokan aku supaya semua pesan beliau bisa disampaikan. Cinta. 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 Page of Cups. Kaitannya dengan masa kecil kamu, kaitannya dengan anak kamu, orang tua kamu, atau keinginan kamu untuk meraih cinta yang kamu dambakan. Kami dengar impian kamu soal cinta. Kami dengar impian kamu soal kesuksesan, soal hidup sepenuhnya, hidup terpenuhi lahir batin. Kami dengar soal itu.
kami juga tahu pikiranmu mulai memanggilmu pada harapanmu. Beberapa dari kamu melihat kehidupan masa lalu yang sebenarnya secara logika tidak mungkin, tapi Tuhan mendatangkan koneksi demi koneksi, keluarga jiwa demi keluarga jiwa yang membuat kamu sadar bahwa kamu kesini untuk sebuah tujuan besar. Dan kamu pun mencintai, dicintai. Setiap kamu melakukan itu, kamu mendapatkan pelajaran penting yang ternyata membuka kasih kamu pada seluruh makhluk hidup, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat keburukan, tanpa melihat apapun. Kamu hanya tahu ada kebaikan di setiap orang. Tapi dunia yang kamu tapaki, yang kamu hidup saat ini tidak menunjukkan itu. Sehingga kadang kamu berpikir, apakah ini benar panggilanku? Apakah ada yang bisa aku lakukan untuk bumi ini? Untuk orang yang aku kasihi? Untuk diriku sendiri? Karena sistem bumi, sudah kamu sadari, sangat rusak. Dan kamu ingin berbuat sesuatu untuk mengayomi orang-orang yang kamu kasihi. Meskipun orang ini belum kamu kenal secara pribadi, tapi kamu tahu mereka punya sebuah penderitaan atau sebuah panggilan yang bisa kamu bagikan ilmumu untuk mereka. Kamu melihat bakat dari orang-orang, kamu melihat bakatmu sendiri bisa berguna untuk mereka. Kamu melihat bahwa kamu berkumpul dengan keluarga jiwamu untuk sebuah tujuan besar. Tujuan yang bukan hanya akan diberikan sebagai misi kolektif. Selagi melakukan itu, kamu pun akan mencapai impianmu sendiri. Jiwamu terbuka, lebih sensitif dibandingkan orang lain. Karena memang keterbukaan jiwamu itu yang akan digunakan untuk misimu. Memang bakat supranaturalmu, bakat spiritualmu itu yang membuatmu bisa menjalankan misimu. Meskipun kamu ragu, apakah ini memang benar ada? Ataukah misi ini, panggilan ini benar-benar realistis? Kamu pusing. Kami melihat dukamu, kami melihat kebuntuanmu, kami melihat tangismu. Dalam cinta, kau terbuka. Spiritual connection datang untuk hidupmu, membuatmu jadi lebih paham soal dunia lain, dunia spiritual, supernatural. Dunia yang tidak pernah kamu tahu ada di tengah rusaknya zaman ini. Dunia yang kamu tidak pernah tahu masih ada kasih di sana yang tanpa syarat. Kamu bersemangat. Kamu terpanggil untuk mencintai. Kamu terpanggil untuk memberi kasih pada bumimu, pada lingkunganmu, pada keluargamu, pada cintamu. Kamu ingin berusaha untuk melakukan sesuatu. Kamu tidak bisa lagi berdiam diri. Karena kamu tahu, kemungkinan besar jalurmu yang sekarang barulah jalur yang akan membuka jalurmu yang sesungguhnya. Kalau kamu sudah merasa berada di sana, ciri-cirinya adalah kamu tidak akan pernah merasa kurang. Meskipun uangmu mungkin tidak banyak, tapi kamu merasa cukup dan penuh dari dalam hatimu. Karena yang kamu pedulikan adalah misi jiwamu. Yang kamu pedulikan adalah bagaimana caranya untuk memenuhi panggilanmu yang merupakan karmamu. Kamu belajar dari para guru hebat. Kamu belajar dari pengalaman spiritualmu. Dan kamu sudah mengarungi banyak reinkarnasi kehidupan yang membuatmu jadi punya pengetahuan lebih dan bisa berguna di masa kehidupan ini. Kamu sudah dilatih sepanjang hidupmu, sepanjang perjalanan reinkarnasimu untuk bisa bangkit di masa kehidupan ini demi sebuah misi besar secara kolektif. Tapi
Jangan pikir kami mengorbankanmu, tapi jangan pernah pikir kami di sini membuatmu menderita. Tangismu menjadi tangis kami. Saat kau meringkuk, menangis, terseduh-seduh, air mata kami pun menetes. Dan kami berusaha untuk mengajukan pada Tuhan agar bebanmu diringankan, agar harapan tumbuh lagi, agar kekuatan datang untukmu. Kami berusaha mengajukan itu. Dan mungkin sekarang kamu belum melihatnya, tapi segera situasi akan membaik di sekitarmu. Hal terburuk sudah kamu lalui. Hal terburuk sudah kamu lewati, kamu taklukkan. Jangan menyerah sekarang, anakku. Majulah, perlahan. Bangkitkan lagi semangatmu. Bangkitkan lagi gairahmu terhadap kehidupan, terhadap jiwamu yang sudah tahu bahwa dengan melakukan bakti ini pada Tuhan, kau membayar juga karma burukmu dulu. Kau memenuhi juga panggilanmu untuk terbangun secara jiwa. Kami akan melindungimu dari apapun. Kami akan membimbingmu. Semesta akan berkonspirasi untuk membuatmu memenuhi tujuanmu, yang merupakan bagian dari pembayaran karmamu, bagian dari perkembangan jiwamu, dan bagian dari caramu memperbaiki semua impian yang punah di reinkarnasi dulu. Ini adalah masamu untuk melakukannya. Kami mengirimkan doa-doa kami pada semesta untuk membantumu tetap semangat. Mungkin kau bisa rasakan kami ada. Setiap kali kau jatuh, selalu ada orang yang membangkitkanmu. Dari temanmu, video di YouTube, Nanda, keluarga jiwamu, komunitasmu, atau bahkan hanya sebuah iklan di TV. Tidak ada yang kebetulan, sayang. Semuanya terjadi atas rangkaian dari peta kejadian semesta. Dan kami bangga pada perkembanganmu. Sudahkah kau bangga pada perkembanganmu sendiri? Hanya seorang raja yang pantas untuk seorang permaisuri seperti ini. Seorang kaisar. Hanya seorang permaisuri hebat yang pantas untuk seorang kaisar hebat. Untuk itu maafkan jika dalam perjalanan cintamu harus kami jauhkan dirimu dari orang yang tidak bisa menjadikanmu seorang permaisuri sepenuhnya. Orang yang belum siap menjadi seorang kaisar sepenuhnya. Orang yang belum pantas untuk berada di dalam hidupmu. Kami harus menjadikan dirimu utuh dulu untuk bisa memberikanmu orang yang pantas untukmu dan akan menjalani misi jiwa bersamamu. Saat kau dengan pasanganmu belum berada dalam energi yang penuh, konflik tidak akan terhindari. Karena kalian harus bersiap untuk ditingkatkan menuju versi terbaik kalian. Itulah Sacred Union. Harus kalian buang semua kegelapan kalian. Tidak boleh ada lagi di sana. Tidak boleh kalian pertahankan. Persatuan cinta kalian akan diperbaharui menjadi lebih kuat. Tidak akan terlalu banyak lagi ego. Tidak akan terlalu banyak lagi prasangka. Karena kalian tidak ditakdirkan untuk hanya menjadi sepasang sejoli yang saling mencintai, tapi juga sepasang manusia yang datang untuk memberikan cintanya kepada semesta lewat misi jiwa kalian. Jikalau hal itu belum terwujud, janganlah terlalu larut dalam emosimu. Mungkin kau melihat orang yang kau cintai
twin flame, soulmate-mu, dan kau pikir dia orangnya. Lalu kau terobsesi, ingin memilikinya, terburu-buru, sebelum waktunya. Maka tetap kami harus memisahkan, bahkan bukan hanya kami, semesta yang akan lebih keras melakukannya saat kami tidak mampu memperingatkanmu soal belum waktunya bersama atau bukan dia orangnya. Pahami, emosimu itu datang dari keinginan untuk terikat dan takut kehilangan yang berada di masa lalumu. Kadang kamu merasa sangat cemas, takut kehilangan dia, takut kehilangan kebahagiaanmu, takut kehilangan posisimu. Padahal ketakutan itu yang akan membawa kamu kehilangan mereka. Jika belum waktunya bersama, kenapa tidak berteman? Jika belum waktunya untuk punya anak, kenapa tidak berjalan-jalan, mengisi waktunya? Karena kau harus stabil di dalam dirimu dulu. Energimu yang positif itu yang akan menarik keinginanmu, bukan energimu yang mengeluh dan juga sedih. Maka dari itu, setiap kali kau ingin mengeluarkan kenegatifanmu, lakukan pekerjaan bayangan. Kami akan melindungimu dari sang kegelapan yang akan menambah-nambah semua ketakutanmu dan emosi burukmu. Perbaiki sesuatu dari rumah, dari masa kecil, dari keluargamu saat ini. Ada luka penting yang harus kamu sadari, mengganggumu, dan mengurangi kecepatanmu untuk maju ke arah impianmu, maju ke arah misimu. Luka ini berbahaya, karena jika kamu menginginkan cinta sejati, kamu belum siap. Jika kamu belum menyembuhkan lukamu tentang cinta, perlahan tapi pasti anakku, perlahan tapi pasti, kamu akan mulai tahu caranya. Kamu akan mulai tahu di mana letak lukamu itu. Kami akan bantu bimbing. Selagi itu kami akan menjaga kestabilan ekonomimu. Kami akan menjaganya. Jangan khawatir. Apa yang hilang akan diganti dengan apa yang datang, yang lebih baik, yang lebih satu vibrasi, sesuai dengan perkembanganmu. Kalau kau ragu, kau ingin meninggalkan sebuah pekerjaan, tolong lepaskan logikamu sesaat dan dengarkan kata hatimu. Apa yang dia mau? Apakah kau berada di tempat di mana hanya orang lain yang menginginkan kau berada di sana, sementara dirimu tidak mau? Ataukah kau hanya ingin merasa diterima? Merasa diterima. Kami tahu betapa inginnya kau bersinar, tapi kau redupkan cahayamu hanya untuk diterima, dan sama redupnya seperti zaman ini. Kau ditakdirkan untuk bersinar dengan keunikanmu, dengan panggilanmu, dan misi unikmu. Jikalau suatu hari kau menemukan bahwa kau ingin menjadi seorang aktor, artis, kau akan membawa sebuah perubahan di industri itu lewat sikapmu, lewat kasihmu. Bahwa tidak semua yang ada di industri itu harus terjerumus oleh pergaulan tidak baik atau harus dikendalikan oleh materi. Kau bisa menyebarkan kasih di sana, karena apapun karir yang kau tuju nanti, apapun keinginan yang kau mau, menjadi pebisnis sambil menjadi dermawan, ataukah fokus pada karir yang merupakan misi jiwamu, it doesn't matter. Kamu akan bahagia di sana dan menyebarkan kasihmu di sana. Dan misi ini akan kamu temukan perlahan-lahan, yang sudah kau tahu kau sudah menemukannya saat hatimu benar-benar bahagia menjalaninya. Meskipun lelah, meskipun kurang istirahat, meskipun terlalu padat jadwalmu, kau akan seperti Jeng Nanda, tidak pernah tidak membuat video, meskipun
terjadi kekurangan dan hantaman di dalam hidupnya. Guys, kamu ini suka banget bercanda cerita tadi, sumpah. Aku nahan loh banyak bercandaannya. Dia tuh serius tapi bercanda guys. Banyak banget energinya serupa tapi tak sama. Ini lebih kepada sebentar ya guys. Aku mau cerita tentang kalian soalnya. Ini aku nggak tahu, banyak ada animal, ada leluhur nih, banyak leluhur animal, ada ya burung tuh terutama ya. Bijak banget, keren, cool ya. Tapi lucu. Beliau tuh adalah orang yang sudah, kalau beliau manusia ya, beliau adalah orang yang sudah menjalani misi jiwanya dulu. Sudah. Makanya beliau chill banget, tahu ya, tenang gitu, tahu ini anak bakal masuk kok. Ntar lagi, proses kami juga dulu sama, bingung segala, terus kami masuk. Oke, back to channeling. Terpenuhi, puas, bisa terkoneksi dengan penjagamu, dengan semesta, menyadari kau adalah bibit bintang yang luar biasa, yang punya kontribusi untuk bumi, bahkan jagat raya. Cinta akan menyusul selanjutnya, kestabilanmu dengan pasanganmu, atau pencarianmu dengan cinta sejati akan datang. Datangnya orang ini akan membuatmu masuk ke dalam keindahan yang jauh lebih besar. Tapi sebelumnya hidupmu sudah indah. Sebelumnya hidupmu sudah penuh. Cinta diletakkan setelah karirmu. Cinta diletakkan setelah kau setidaknya masuk setapak ke dalam gerbang misi jiwamu. Setelahnya kalian akan bertemu di sana. Kalian akan menjalankan misi bersama. Sebagai orang tua atau sebagai sepasang orang unik yang melakukan tugas demi kasih tersebar. Aku baru lihat. What do you wanna say about this, guys? What do you wanna say about this, guys? Pekerjaanmu akan membawamu pada pemenuhan materi, cintamu akan membawamu pada pemenuhan batin, misimu akan membawa pemenuhan pada keduanya. Tapi ada waktunya saat kalian harus mendapati semuanya sendiri dulu, untuk mempersiapkan diri kalian menjadi Queen of Cups tadi, sebelum akhirnya datang orang yang pantas, orang yang pas dengan kalian, karena kalian akan menjalani misi yang sama. Sehingga tidak mungkin kalau kamu belum berada di situ, kamu akan menarik orangnya, akan menjalani misi itu. Masuklah dulu ke sana, maka kalian akan saling melengkapi, saling bekerja sama untuk bisa melakukan kerjasama misi jiwa ini. Queen of Crystals, King of Crystals. Oke. Kalian ditakdirkan untuk bersama seseorang. Kalau kalian meragukan diri kalian, kalian meragukan intuisi kalian, ini adalah konfirmasinya. Di luar sana ada orang buat kamu. Di luar sana dia ada. King, Queen. Dan sebelum kalian setidaknya berada di titik mau menjadi Queen dan mau menjadi King, sudah hampir union itu akan susah. Andaikan kalian sudah bersama sekalipun, bisa-bisa kalian pisah atau ada konflik di antara kalian. Ini sacred union tujuannya. Dan pengalaman kalian berdua ini akan saling melengkapi untuk misi jiwa kalian. Pengalaman kalian ini akan buat jadi sebuah ilmu ya untuk orang lain, baik skala kecil atau besar, whatever. Ini bakal bantu banget untuk orang-orang. Bantu banget. I'm going to put it here. Jangan takut kehilangan. Jangan takut. Apa yang bukan milikmu tidak akan pernah jadi milikmu.
Apa yang milikmu, kapanpun, dimanapun, siapapun, dia akan selalu kembali padamu. Jadi belajar untuk lebih tenang, lebih santai, tidak terlalu takut, tidak terlalu panik, karena kamu pantas untuk dapat yang terbaik. Dan jika itu bukan milikmu, maka dia akan hilang, sebagaimanapun kamu menggenggamnya. Kebahagiaan adalah apa yang kamu cari. Meskipun patah hati masih menjadi sesuatu yang terjadi, tapi ini adalah dua hal yang tidak bisa dihindari menjadi manusia. Suka duka seperti siang malam, tidak mungkin tidak ada. Tapi ada waktunya, pasti rodamu berputar. Kesulitanmu selama kecil, sejak dulu, akan dibayarkan. Karma adil, terutama pada orang yang terbangkit. Kamu akan bisa melihatnya dengan lebih jelas dibandingkan orang lain. Namun, kerjakan kerja bayanganmu itu. Jangan pikir kami tidak menyayangimu hanya karena hidupmu penuh rintangan. Kami harus membiarkan rintangan itu ada, dan kami membantu sebisa mungkin untuk bisa membuatmu setidaknya lebih ringan dalam menjalani karmamu, membuatmu tertawa saat menjalaninya, membuatmu bisa bersenang-senang sedikit, meskipun nanti akhirnya kau menangis. Karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu hindari. Itu adalah sesuatu yang harus kamu bayar. Tapi kami tahu rahasiamu, kehidupanmu ke depan nanti. Untuk itu kami yakin tangismu itu bukan untuk selamanya. Lebih baik begitu dibandingkan bahagia di awal. Ujung-ujungnya harus membayar semua karma burukmu, bukan? Semesta, Tuhan, sumber sudah memilihkan kejadian dengan pola tersebut. Dan sekarang kamu sudah mulai akan memasuki gerbang karma baikmu. Beristirahatlah, tenanglah. Jika kamu lelah, tolong tidur. Jangan tunggu roda berputar, karena semua bisa datang dengan cepat tanpa kamu sadari saat kamu tidak lagi menggenggam situasi atau cita-citamu terlalu keras. Kejayaan, kekuatan, misi jiwa, peran yang sesuai dengan perkembangan jiwamu sudah tersedia di kehidupan ini. Cinta pun siap ada untukmu. Kamu punya pengetahuan dari dalam perjalanan jiwamu yang akan bantu dibuka oleh kejadian-kejadian dalam hidupmu, oleh Ananda, oleh komunitas. Kamu mulai akan melihat kebajikan, kebijaksanaan, pengetahuan luar biasa ternyata sudah bersemayam di dalam dirimu. Karena kamu sudah punya bekal itu dari dulu. Kamu sudah bersiap untuk masa kehidupan ini, di mana kamu akan bangkit dan maju ke arah misi terbesarmu yang berkaitan dengan bumi, berkaitan dengan semua keluarga jiwamu yang berkumpul. Kalian akan membantu orang dan menunjukkan sebuah cara yang tidak umum untuk kesembuhan, untuk kebahagiaan, untuk teknologi, apapun itu. Kalian ditakdirkan untuk menjadi unik dan memberikan cara-cara ajaib semesta kepada bumi yang sudah semakin jauh dari Tuhan. Kelingan aku, agak kelingan. Grup ini aku ngelihat orang-orang yang akan masuk ke dalam misi jiwa tapi takut keluar dari zona yang mungkin sudah kalian biasa ada ya. Cuman ini sangat penting loh guys untuk diketahui bahwa kalian aman kok saat sudah melakukan itu.
Aku tahu ini rasanya pusing banget ya, apalagi mungkin kita dibilang aneh ya. Tapi tenang, aku ratu anehnya kok. Kalian biasa aja, aku ratu anehnya kok. Tenang, tenang. Jadinya kalian takut gitu, ragu untuk melaju ke arah yang sebenarnya sudah dipanggil, yaitu misi kalian menjadi seseorang yang berperan ya dalam aku ngerasa lebih banyak di sini ya, mungkin gak semuanya tapi banyak di sini yang akan jadi orang unik ya, yang nyebarinnya tuh unik, makanya kalian tuh takut keluar dari zona yang nyaman itu. Mungkin kalau orang milih jadi dokter, kamu tuh jadi healer apa black magic atau healer apa, dan itu kan aneh gitu buat orang. Tapi guys, kita ada di sini untuk buat itu jadi nggak aneh. Kan dulu tarot aneh, begitu saya pegang, saya suka, saya coba jalanin sepenuh hati saya tahu orang yang akan mulai bisa memahami tarot lebih baik kalau caranya kita bawainnya baik gitu ya. Karena semua yang dilakukan orang ujung-ujungnya tuh akan kembali penilaian itu ya pada apa yang kamu sampaikan. Kalau kamu pakai mungkin ya dokter, tapi misalnya yang kamu ajarin adalah hal-hal yang buruk untuk kesehatan pasien kamu, sama aja, berarti luarnya doang dia dokter tapi dalamnya dia buruk. Nah ini kayak saya, mungkin saya dilihat di luar adalah tarot reader, tapi dalamnya saya coach, saya motivator, saya speaker gitu. Di situ kamu akan menemukan kayak bungkusannya mungkin unik tapi dalamnya tuh sama baiknya itu guys. Jadi di sini kekuatannya adalah kamu udah siap untuk ngeluarin keunikan kamu itu, dan ini adalah salah satu langkah pertama yang penting untuk bisa ngedobrak itu. Kemungkinan 2021 akan jadi tahun kamu berani melangkah atau mulai ngerti saya harus ngapain ya, pelan-pelan dan pelan tapi pasti. Oh my god guys, what a long video, tapi ini lebih singkat dibandingkan yang pertama. Mungkin juga kamu mau nonton yang pertama, silahkan. Perubahan hidup kamu akan terjadi pada waktu kamu mulai menapaki tugas kamu ya, menapaki misi jiwa kamu yang sejati. All will be well one day, alright? So guys, untuk file ini kasih aku love-nya warna merah, lalu sampingnya di Emperor, dan katakan thank you guys, terima kasih spirit guidesku. Oh god, thank you ya guys. Aku capek banget tapi aku bahagia banget nyampein ini, karena ternyata ini energi yang cukup menekan aku selama ini. Itu guys, kalian udah pengen nyampein video ini, cuman baru dipanggil untuk hari ini. Waktu itu aku udah pernah buat, jadi gagal ya, video itu gagal karena suaranya tiba-tiba kerasa-kerasa, ada trouble di mic-nya selama 2 jam. Gue bacot 4 lagi filenya di situ. Di sini aku cuma diminta 2 biar nggak capek banget. So guys, thank you so much ya for watching. Aku doain yang terbaik, and thank you so much for all of the guys yang sudah kasih pesan ini. Aku harus minum dan istirahat dulu karena suara aku udah mulai habis. But thank you so much for watching guys. Kalau kamu suka, kasih like, comment, subscribe ya. Thank you so much. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye guys.